Pemilihan kepala daerah atau pilkada belum pernah lepas dari praktik politik uang, politik identitas, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Kalaupun kelimanya tidak muncul sekaligus dalam satu waktu pelaksanaan pesta demokrasi, setidaknya dua, yakni politik uang dan politik identitas selalu ada. Dari praktik politik identitas pula, kemudian dapat terwujud hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam sebagai turunannya. Politik identitas bersandar pada sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Atribut-atribut tersebut sesungguhnya tidak berhubungan dengan kualitas calon pemimpin, namun begitu mudahnya dipakai untuk mengaburkan pemilih dari objektivitas. Dampak paling ekstrim dari politik identitas ialah perpecahan di masyarakat hingga menimbulkan konflik-konflik sosial. Kohesi yang terbangun oleh spirit Bhinneka Tunggal Ika rontok hingga perlu waktu lama untuk pulih. Politik uang maupun politik identitas tidak ubahnya mental korup dalam berdemokrasi yang sudah begitu mengakar sehingga sulit dikikis. Akan tetapi, bukan berarti lantas kita menyerah dan melakukan pembiaran. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur Menurut kakak apa sih itu politik identitas? Kalau menurut saya, Mas, politik identitas itu mungkin strategi politik yang mengedepankan etnis, suku, agama gitu. Kayak politik identitas sendiri kalau menurut aku mungkin lebih ke pendekatan politik yang berdasarkan kelompok sosial tertentu ya. Mungkin kayak ada ras, budaya, atau suku gitu sih mungkin. Apa ya, pencitraan kah? Pencitraan? Mungkin iya. Menurut aku sendiri politik identitas itu ketika seseorang menggunakan hal-hal yang berbau sara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Misalnya seperti meraup suara dalam pemilihan, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan-pemilihan lainnya. Terus kemudian apakah politik identitas itu berpengaruh terhadap pilihan Bapak pribadi ataupun pilihan banyak kelompok di luar sana begitu Pak, terhadap pemilu atau pilkada dan lain sebagainya Pak? Oke, kalau mempengaruhi pilihan mungkin dalam pemilu gitu ya, itu mungkin enggak sih. Karena kalau dalam pemilu gitu kan pilihannya lebih ke pribadinya ya, enggak memandang latar belakangnya gitu sih. Gitu. Mungkin iya, soalnya kan kadang kalau ini ya politik, kadang kita melihat perbedaan di Indonesia banyak. Jadi kalau mengedepankan itu mungkin saya akan sedikit terpengaruh. Kalau dari aku sendiri tentunya enggak, karena aku juga dari politik, karena aku pasti selalu nge-background checking dulu setiap ini konteksnya dalam pemilu 2024 kemarin Ya, kan. kemarin. Dalam 2024 aku tentunya ngelihat dulu semua program kerja atau visi misi yang dibawa oleh masing-masing pasangan, terlepas dari mereka memainkan politik identitas atau tidak, karena apa yang menjadi preferensiku tetap berbasiskan pada visi misi dan program kerja itu apakah memang berdampak untuk seluruh rakyat Indonesia dan apakah memang sesuai dengan visi misiku sih. Jadi kalau untuk politik identitas sendiri itu tidak berpengaruh sih di aku. Kalau saya pribadi sih tidak ya, karena saya kalau milih ya tentu melihat kapasitas ya, kapasitas calon gitu loh. Kalau masyarakat umum ya saya tidak tahu, mungkin mereka terpengaruh. Nah, saya ya tadi cenderung saya kurang begitu paham ya politik identitas seperti apa, tapi yang saya pahami itu adalah ya pencitraan seorang calon atau seorang pemimpin untuk dicitrakan bahwa dirinya itu baik ya, sehingga kemudian nanti akan punya karena dicitrakan baik sehingga dia punya kesempatan lebih besar untuk dipilih begitu. Gitu. Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa mayoritas teman-teman mahasiswa memahami politik identitas sebagai strategi yang mengandalkan unsur sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, untuk meraih dukungan politik, terutama dalam konteks pemilu. Meskipun beberapa responden mengakui sedikit terpengaruh oleh aspek identitas, sebagian besar menekankan pentingnya menilai calon berdasarkan visi, misi, dan kapasitas, bukan latar belakang identitasnya. Hal ini mencerminkan tingginya kesadaran kritis dan pergeseran sikap generasi muda menuju pemilihan yang lebih rasional dan objektif.